れで我慢してくれ。我慢はしません。私、ちょっとだけ桜が好きになりました。 Oke semuanya, kembali lagi dengan Mom2 di sini. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang selalu dicintai oleh para pegawai kotak merah, yaitu Otonari no Tenshi-sama episode ke-7. Buat kalian yang belum lihat episode pertama hingga ke-6, sikat langsung aja link playlistnya di bawah. Dan jangan lupa buat subrek, like, dan share ke koloni wibu kalian yang lainnya, supaya kita bisa ngejar channel WOM1 yang sudah terlantar lebih dari 3 bulan lamanya. Oke, langsung saja. Persiapkan jiwa jomblo wibu nolep dalam diri kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene dibuka dengan memperlihatkan Itsuki yang menaruh sebuah ransel di hadapan Amane. Yang ketika ditanya, Itsuki malah menjawab isi tasnya itu. Namun yang dimaksudkan oleh Amane adalah tujuan dari membawa tas tersebut. Yang ternyata Itsuki yang habis ribut dengan sang ayah perihal Chitose membuatnya harus kabur dari rumah. Dan sudah pasti tujuannya adalah untuk menginap di rumah Amane. Karena besok mereka telah masuki liburan musim semi, Amane merasa tak keberatan dan hendak memberitahukannya dulu ke sang waifu. お久しぶりです、赤澤さん。 Ketika Itsuki hendak meminta maaf karena telah mengganggu sarang cinta Amane dan Mahiro, hal tersebut tentu saja auto membuat Amane menginjak kakinya. Setelah meminta maaf secara normal, Mahiro merasa tak masalah dan akan terasa menyenangkan jika suasana menjadi lebih ramai. Namun, ketika Amane berkata akan sangat ricu jika ada Itsuki di sana, Mahiro pun menasihati husbunya itu supaya tidak berkata seperti itu. Setelahnya, Mahiro yang hendak memasak makan malam meminta mereka berdua untuk bersantai di ruang tamu. 私は夕食を作りますのでごゆっくり。 Setelah masakannya jadi, Itsuki yang memuji masakan itu ditanggapi dengan normal oleh Mahiro. Namun tanggapannya berubah di saat Amane memujinya. 今日のも美味しいよ。ありがとうございます。 Melihat Amane dan Mahiro membuat Itsuki hendak mengomentari sesuatu. Akan tetapi, dirinya mengurungkan niatnya untuk berkomentar. Tapi ya seperti kita tahu, isi pikiran Itsuki barusan. Di malam harinya, Itsuki merasa Amane takkan mungkin tak ada rasa dengan Mahiro, karena dirinya telah melihat betapa lembutnya Amane padanya. Itsuki kemudian mengatai semua orang di kelas yang memandang Amane yang suram hanya karena penampilannya saja. Hal itu membuat gua menobatkan Itsuki menjadi sahabat terbaik di musim ini. Karena dirinya merasa sangat bahagia ketika melihat Mahiro yang berteman dengan Amane. Dan menduga Mahiro telah mengetahui sifat asli Amane yang sangat lembut. Keesokan paginya, setelah diomeli oleh Chitose karena hanya Itsuki yang telah makan masakannya Mahiro, membuat Chitose datang dan berniat menginap di rumah Mahiro. Meski Chitose berkata Mahiro telah setuju, namun Amane menyadari Mahiro yang seolah dipaksa oleh Chitose. Setelah Chitose duduk dan bermesraan dengan Itsuki, Mahiro nampak berbisik pada Amane dan memberitahukan bahwa dirinya tidak terlalu terpaksa menerima Chitose. Tak ingin jadi obat nyamuk di sana, Amane berniat membantu Mahiro dalam memasak. Setelah ditanya menu makan siang nanti, Mahiro memberitahukan Chitose yang ingin makan omrice. Mahiro pun turut mengetahui betapa sukanya Amane dengan hidangan telur. Setelah dibenarkan, Amane nampak memuji Mahiro hingga membuat Mahiro terdiam dibuatnya. それにお前のが一番美味しいから。 Setelah ditanya, Mahiro yang merasa senang mendapat pujian dari sang husbu, namun dirinya protes karena belum mempersiapkan diri. Melihat kedekatan kedua bestie mereka, sontak membuat Itsuki dan Chitose merasa heran dan bertanya mengapa mereka tidak berpacaran meski sudah sangat dekat. Singkat cerita, setelah makan bersama, mereka yang sedang membahas Mahiro yang sangat sempurna. Namun setelah banyak ungkapan hati Chitose, membuat semuanya terkejut karena Chitose yang merasa Mahiro sangat membosankan. Meski terkejut, namun Itsuki dan Amane seperti tahu maksud dari Chitose barusan. Semua ungkapan Chitose tentu saja membuat Mahiro terkejut dibuatnya. Akan tetapi, Chitose yakin bahwa saat ini Mahiro sedang menunjukkan sosok aslinya.
Dan itu dirasa sangat kawaii baginya. 私はこっちの方が好き。 Chitose kemudian menyarankan supaya Mahiru bisa lebih berterus terang lagi. Maka dengan begitu, Amane bisa lebih memanjakannya lagi. Karena Chitose tahu, Amane adalah tipe orang yang akan memanjakan orang yang dekat dengannya. Meski Mahiru menolak, namun dirinya seolah sedang memikirkan ucapan Chitose barusan. Di malam harinya, Amane mendapatkan pesan dari Chitose, yang mana isi pesannya adalah Mahiru yang terlihat sangat kawaii. Ditambah sebuah kiriman foto yang setelah dibuka, Amane dibuat sangat terkejut karena sesuatu. Di tengah terkejutnya Amane, Itsuki nampak memotret dirinya dan mengirimkannya pada Chitose. Merasa tak ada gunanya memotret dirinya, namun Itsuki malah berpikiran lain tentang hal tersebut. Sekepergian Itsuki dan Chitose, terlihatlah Amane dan Mahiru yang tengah membahas boneka beruang yang dulu diberikan oleh Amane. Amane merasa sangat bahagia karena Mahiru sangat menyayangi hadiah darinya itu. Alasan utama Mahiru sangat menyayangi boneka itu tidak lain karena Amane lah yang memberikannya. Mahiru yang kelepasan hingga berkata dirinya selalu mengelus dan merawat boneka itu tiap hari, dan bahkan memeluknya hingga tertidur. 今のなし、なかったことにしてください。忘れてください。 Setelah banyak gula yang bertebaran di antara mereka, terungkaplah Mahiru yang mendapatkan kontak Itsuki sekaligus mendapatkan foto Amane semalam. Setelah gulanya mereda, Amane memberitahukan Mahiru yang mendapatkan pesan di HP-nya. 真昼？いいえ、何でもありません。 Beberapa waktu kemudian, terlihatlah Amane yang baru saja keluar dari lift. Dirinya mendapati ada emak-emak yang sedang berbicara dengan Mahiru. Amane yang tak sengaja menguping pembicaraan mereka, yang mana diketahuilah emak-emak galak itu nampak sedang memarahi waifunya. Dari pembicaraan yang ada, wanita galak itu pasti adalah ibu dari Mahiru. Mahiru yang nampak sangat tertekan, tentu saja disadari oleh Amane. Sekepergian malampir itu, Amane yang menghampiri Mahiru membuat Mahiru terkejut dan menduga bahwa Amane telah mendengar semuanya. Setelah Amane meminta maaf, dirinya bertanya siapakah sosok malampir tadi. Dan benar saja, wanita galak tadi adalah sang ibu yang bernama Shinasayo. Ketika Mahiru ingin menghindar, secara tiba-tiba 私も母親に嫌われていましたし。 Meski mencoba melepaskan diri, namun Amane enggan untuk melepaskannya. Amane kemudian mengajak Mahiru untuk ikut dengannya ke ruangannya. Meski menolak, namun Amane berkata dirinya ingin bersama dengannya, membuat Mahiru terkejut dan merasa tak bisa menghindar lagi dari sang husbu. Scene berpindah di dalam rumah. Terlihatlah Amane menggenggam tangan Mahiru untuk menguatkan dirinya. Hal itu membuat Mahiru terkejut dibuatnya. Merasa lebih tenang, Mahiru pun mulai bercerita pada husbunya itu. Dan terungkaplah orang tuanya yang menikah bukan karena saling mencintai. Meski tak tahu detailnya, namun intinya orang tuanya menikah karena dijodohkan hanya demi relasi dan kekuasaan. Yang mana pada dasarnya mereka sama sekali tidak berencana memiliki anak. Namun karena suatu kesalahan, mereka berakhir melahirkan Mahiru. Karena terlanjur terlahir, mereka jadi terpaksa merawatnya. 私を育てるつもりなんてなかったんでしょうね。 Mendengar yang membuat Amane terkejut dibuatnya. Dan singkat waktu, Mahiru selama ini tak merasa pulang ke rumah, melainkan hanya seperti numpang tidur di sana. Dan sejak kecil, Mahiru sangat jarang melihat wajah kedua orang tuanya. Karena hal tersebutlah, dirinya sampai dirawat oleh asisten rumah tangga. Kedua orang tuanya hanya memberikan uang dan sama sekali tidak peduli padanya. 私はいらないんですって。 Meski Mahiru telah berusaha sebaik mungkin hingga melahirkan kesempurnaan dalam dirinya,
Namun kedua orang tuanya itu tetap tidak mau melihatnya. 綺麗に育っても勉強ができても運動ができても家事ができても Setelahnya, Mahiru memberitahukan saking tidak peduli mereka, kedua orang tuanya itu sampai rela menunggunya lulus kuliah dan menunggu hingga dirinya sudah bisa hidup mandiri. Dengan begitu, mereka takkan mau berhubungan lagi dengannya. Hari di mana sang ibu berkata tak ingin melahirkannya, hal itu tentu saja membuatnya terkejut dibuatnya. Dan itulah alasan Mahiru yang duduk sendirian di ayunan taman di episode pertama. Amane yang terkejut pun hanya bisa menahan emosinya. Di tengah kesedihan yang ada, Amane terlihat menutupi kepala Mahiru dengan selimut dan langsung merangkul waifunya itu. Amane juga berkata dirinya akhirnya mengetahui alasan Mahiru yang memiliki kepribadian yang sangat sabar dan tak ingin menampilkan sisi lemahnya pada orang lain. Mendengar yang membuat Mahiru terkejut dibuatnya. Meskipun Amane tak ingin berurusan dengan urusan keluarga orang lain, namun dirinya akan berpura-pura tidak mengetahuinya. Maka dari itu, dirinya meminta Mahiru untuk menangis sekeras mungkin. 内緒にしてくれますか? Setelah ditanya seperti itu, Amane tetap berkata dirinya tidak akan melihatnya. Hal itu membuat Mahiru berniat meminjam dada Amane sebentar. ちょっとだけ貸してください. Saya menangis. Mahiru protes karena ujung-ujungnya Amane tetap melihatnya menangis. Namun Amane beralasan dirinya tak punya pilihan lain karena Mahiru yang tadi menangis di dadanya. Merasa lebih tenang, Mahiru nampak berterima kasih padanya. Mahiru pun berniat meminjam dada Amane sekali lagi. もう少しだけ貸してください. Mahiru kemudian bertanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Karena sekeras apapun dirinya berusaha, kedua orang tuanya takkan mau melihatnya. Semua orang juga dirasa sama seperti orang tuanya. Mereka hanya menyukai Shina Mahiru yang berpenampilan sempurna. Dan menduga takkan ada orang yang membutuhkan dirinya yang asli. 本当の私は可愛げとかないし、臆病で自分勝手だし。 Setelah banyak hinaan terhadap dirinya sendiri, Amane dengan refleks berkata, dirinya malah menyukai semua kesederhanaan yang Mahiru sebutkan barusan. Mendengarnya sontak saja membuat Mahiru menjadi terkejut sekaligus memerah dalam seketika. Namun Amane malah melanjutkan ucapannya tadi. 後ろ見すぎだ。お前の素を見てもそれが好きってやつがここにいるだろ。 Sesaat kemudian, Amane nampak baru tersadar dengan ucapannya sendiri tadi. Hal tersebut auto membuatnya melontarkan berbagai macam alasan yang ada. Melihat Mahiru yang malah menangis, sontak membuat Amane terkejut dan bingung dibuatnya. Namun ternyata itu adalah air mata bahagia. Yang mana Mahiru malah berkata, dirinya telah beruntung. Amane yang berkata Mahiru boleh lebih egois lagi, membuat Mahiru meminta satu hal di mana hanya Amane lah yang bisa melakukannya. もっと見ていてください。捕まえておいてください。手でも握っておくよ。 Mahiru yang ingin diperhatikan dan ditangkap membuat Amane berniat mengabulkan semua keinginan waifunya itu. 全身で捕まえておいてください。 Setelah hujan berhenti, Mahiru merasa malu setelah mengingat semua yang terjadi tadi. Namun Amane merasa tak masalah dan berkata Mahiru yang seharusnya belajar bergantung pada orang lain karena dirinya tidak sendirian. Mahiru yang terkejut pun bertanya pada Amane, yang mana Amane memberitahukan masih ada dirinya di sampingnya. Selain itu, masih ada Itsuki, Chitose, dan kedua orang tuanya. Amane meminta Mahiru untuk mengingat masih ada orang yang sangat peduli padanya. あまねくんも、お、あまねくんも大切に思ってくれているのですか? Mahiru yang bertanya Amane yang juga peduli padanya. Tentu saja Amane mengiyakannya walau dengan cara yang bertele-tele. Mahiru kemudian mengajak Amane untuk jalan-jalan di luar. Di tengah mereka yang sedang berjalan-jalan, Mahiru yang merasa tidak sabar menantikan pembagian kelas. Namun Amane yang tidak peka dengan kode darinya. Hal tersebut membuat Mahiru cemberut dalam seketika.
Setelah mereka kembali berjalan-jalan, secara tiba-tiba, Mahiru? 改めてお礼を言いたくて。 Mahiru yang berterima kasih atas semua hal yang ia dapatkan dari Amane, membuat Amane tak begitu paham dan menganggap apa yang ia berikan bukan sesuatu yang penting. Namun bagi Mahiru, itu adalah semua hal yang sangat penting baginya. Dirinya merasa sangat senang karena Amane yang ada di sisinya. 約束通りちゃんと見ていてください。よそ見もしないでください。おう。でも今見えないんだけど。今見たら怒ります。 Dalam hati, Amane ternyata merasa akan aneh baginya jika tidak menyukai Mahiru. Tak lama berselang, angin nampak menghembuskan bunga sakura yang ada di sana. Mahiru pun memberitahukan bahwa dirinya tidak begitu menyukai bunga sakura, atau lebih tepatnya, Mahiru tidak menyukai musim semi. Karena dirinya selalu sendirian, tanpa ada yang menggenggam tangannya, dan tanpa ada yang menemaninya berjalan. Dirinya merasa musim semi hanya mengingatkannya pada kesendirian dan kesepian. Mendengar yang membuat Amane berkata bahwa saat ini ada dirinya yang akan selalu menemani Mahiru tepat di sisinya. 俺で我慢してくれ。我慢はしません。 Setelah mendapatkan semua perlakuan itu, Mahiru bersyukur karena telah berjalan-jalan bersama. Karena sepertinya dirinya mulai menyukai bunga sakura yang mekar. 私、ちょっとだけ桜が好きになりました。 Tapi bohong.